Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapi Heru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeans School, dan Patrobasius. Tonton bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobasius juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai ini di online store Ham Jeans School. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jinsku. Kali ini kita akan membahas tentang gadget utusan setan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Nama gue Johannes Christian, umur gue 22 tahun dan gue masih kuliah. Halo, saya Sharon, saya umur 13, saya seorang pelajar. Halo, nama gue Willy, umur gue 22 tahun. Kesibukan sekarang lagi nyari kerja sih, info loker. Halo, nama saya Audi, saya umur 12 dan saya pelajar kelas 1 SMP. Nama saya Nikolaus Simon, umur 26 tahun kayaknya. Saya bekerja di Hamba UMR. Halo, nama saya Monik. Umur saya 24 tahun dan saat ini masih mencari pekerjaan yang baru. Kalau gadget utusan setan, kenapa banyak hal-hal baik di dalamnya? Waduh. Menurut aku itu nggak benar, soalnya kita di situ juga bisa belajar banyak tentang Tuhan juga. Oh, saya sangat tidak setuju. Enggak juga sih, kayaknya udah enggak lagi lah. Karena juga banyak sih kita denger-denger kebenaran juga lewat handphone atau sosial media sih itu juga. Kurang setuju, nggak setuju karena kegunaan HP itu bukan cuma untuk hal yang aku kurang setuju karena HP itu bukan cuma untuk hal yang negatif, tapi banyak juga hal positif di dalamnya. Sebenarnya enggak sih, karena di HP juga masih banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk menyembah Tuhan, misalnya Alkitab atau aplikasi-aplikasi lainnya. Karena menurut gue justru dengan adanya HP kita juga bisa firman Tuhan juga bisa lebih tersebar di zaman ini gitu. Jadi kalau dibilang utusan setan tuh kayak terlalu skeptis menurut gue. Iya. Satu stigma yang sangat umum ya. Kan kalau kita runut bahkan dari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa ya. Kecenderungan manusia sejak jatuh dalam dosa di Taman Eden sampai hari ini nggak berubah. Cenderung mudah menyalahkan apapun dan siapapun atas kesalah pilihan dirinya sendiri. Tak terkecuali buat orang yang katanya sudah jadi Kristen. Jadi sepanjang sejarah nih, aku mau sharing sedikit ya teman-teman ya. Di tahun 60-an, TV itu disebut atau dijuluki sebagai The Demon Box, kotak setan. Ya, tahun 70-an narkoba dianggap bertanggung jawab atas liarnya hidup anak-anak muda di era itu. Tahun 80-an musik rock atau musik metal, si musik setan lah yang menyihir anak-anak muda untuk memberontak terhadap orang tua mereka. Tahun 90-an video game kambing hitamnya. Dan internet divonis sebagai biang kerok rusaknya anak-anak muda generasi berikutnya. Ya. Sekarang yang salah gadget. Dan gitu akhirnya gitu aja terus sampai Tuhan Yesus datang. Terus nyalain hal-hal yang lain gitu. Dan gini, di 1 Yohanes 1 ayat 10, ya terjemahan sederhana Indonesia dituliskan seperti ini. Siapapun yang berkata, aku tidak pernah berbuat dosa, berarti dia sama saja menganggap Allah pembohong. Dan nyatalah bahwa dia belum disadarkan oleh ajaran yang benar dari Tuhan. Ya, kecenderungan kita untuk menyalahkan ini harus berhenti. Kita harus menyadari bahwa kita ini emang pendosa.
Kita ini orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, semua kita. Ya, jadi kita nggak boleh bilang, wah saya nggak pernah bikin dosa, ini semua salah yang ini, salah yang itu, salahnya dia, salahnya siapa. Ya, kita harus berubah paradigmanya. Ya, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dan bertobat dari kecenderungan menyalahkan apapun dan siapapun atas kesalahan kita sendiri. Ya, belajarlah untuk bertanggung jawab, minta ampun sama Tuhan, dan bertobatlah. Sehingga nggak perlu nyalah-nyalahin yang nggak jelas. Ya, kita harus take responsible atas pilihan kita yang salah. Gue pasti bakal lebih menggunakan gadget sih, karena mungkin udah gampang banget sih, apalagi untuk kemuliaan Allah. Karena udah mendunia sih menurut gue, gampang dijangkau lah. Nggak tahu sih. Sejauh-jauhnya mata memandang. Sejauh mana ya? Mungkin content creator mungkin untuk menyebar nama Tuhan, ya, itu yang di pikiran gue. Kurang tahu deh. Mungkin dengan cara sharing atau posting hal-hal yang memberkati orang-orang di sekitar kita, followers. Sejauh mana kamu mau menggunakan gadgetmu untuk memuliakan Tuhan? Ya harusnya sangat mau ya. Istilahnya salah satu ciri orang yang udah bertobat sungguh-sungguh adalah rindu untuk memuliakan Tuhan melalui apa saja dan pakai apa saja, media apa saja termasuk gadget. Ya, di Roma 6 ayat 12-13 Rasul Paulus menulis gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini satu ayat yang powerful banget untuk mengingatkan kita harus pakai gadget sebagai senjata kebenaran. Seperti kita dulu pakai segala sesuatu untuk sesuatu yang salah, untuk dosa. Ya. Sebagai orang yang pernah menyalahgunakan, bahkan juga terikat dengan gadget. Gue tahu banget bahayanya penyalahgunaan gadget. But thank God, sembari mengalami pemulihan dari Tuhan, ya, gue mulai pakai gadget secara smart. Sesuai dengan tujuan awal ditemukannya smartphone untuk kebaikan. Ya harus digunakan secara smart, namanya aja smartphone gitu ya. Dan bahkan lebih jauh lagi untuk memuliakan Tuhan. Ya sebab di Rasul Paulus bilang juga di Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Powerful banget sih. Sangat powerful. Sangat powerful. Menurut gue sangat powerful. Karena bisa digunakan sesuai yang Tuhan mau. Nggak tahu deh. Wah gokil, menurut gua gadget itu bisa merubah dunia sih bro. Apalagi dalam dunia kekristenan mungkin bisa sangat powerful dengan mungkin dengan cara kita yang lebih bijak. Karena dengan adanya teknologi informasi dan internet itu kan bisa mengkoneksi kita dengan berbagai budaya dan banyaknya orang-orang di luar sana. Jadi menurut gue kalau untuk menyebarkan firman Tuhan ya, untuk menyebarkan Tuhan itu sangat powerful sih. Ya. Seberapa powerful gadget di tanganmu untuk memberitakan Injil? Di Mazmur 127 ayat 4, ada satu ayat yang bagus banget, berbicara seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya seperti di situ digambarkan anak panah. Ya kuncinya adalah terletak di tangan siapa anak panah ini? Di tangan pahlawan atau di tangan penjahat? Kalau di tangan penjahat, anak panah jadi harmful, berbahaya. Ya dangerous. Tapi kalau di tangan pahlawan jadi powerful. Jadi balik lagi. Ya si gadget ini ada tangan siapa? Anak-anak Tuhan yang udah sungguh-sungguh bertobat atau masih di tangan anak-anak Tuhan yang belum bertobat sehingga bisa sering menyalahgunakan. Ya, sekali lagi sadari bahwa kalau ada di tangan kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, gadget ini bisa jadi powerful. Ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus mengatakan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tonton pernah ngebayangin gak jadi murid-murid Yesus di era itu? Ngebayangin
suruh pergi jadikan semua bangsa murid, mereka keluar negeri aja belum pernah. Ya jalan-jalan nggak pernah terlalu jauh. Dan perintah ini nampaknya sangat masih jauh dari pencapaiannya gitu. Tapi untuk kita yang hidup di era sekarang, ini sangat mungkin ya, untuk menjadikan semua bangsa murid, karena gadget ya, kemajuan teknologi membantu kita untuk ada dimanapun bahkan di saat yang sama. Ya bisa connect, bisa memberitakan Injil, bisa memuridkan bahkan dari jarak jauh sekalipun. Ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini, Tuhan Yesus bilang ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, ini satu perintah ya, suatu bahkan janji juga, dibilang akan Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan kita punya tugas yang sekali lagi kalau nggak dibaca dalam konteks yang sekarang, ini di era itu kebayang jadi murid-murid pasti kayak bingung, sampai ke ujung bumi, gimana cara kita ke ujung bumi? Ya, tapi sekarang semuanya udah sangat maju, termasuk khususnya penggunaan gadget tadi. Dan aku berdoa sungguh-sungguh kita menyadari bahwa penggunaan gadget ini bisa sangat powerful kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk maksud yang Tuhan mau, untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan, untuk memberitakan kebenaran sampai ke pelosok dan bahkan ujung-ujung bumi. Ya, dan biar kita menyadari ya, dan berhenti menyalahgunakan gadget dan mulai pakai untuk memuliakan Tuhan, melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai gadget utusan setan. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih telah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.